bangun tidur yang cek apa? Sosmed. Iya. Bener. Mau makan yang cek apa? Sosmed. Gila Di toilet sosmed. Hai kaum FOMO. Selamat datang di FOMO, forum obrolan media online. Hari ini gue lagi sendirian nih guys, karena topik pertama kita bakalan ditemenin sama kakak-kakak keren ini. Ada Rea, Hanoi, dan juga Wawa yang bakalan nemenin kita hari ini untuk bahas topik guys. Boleh untuk Rea, Hanoi, dan juga Wawa, saya hai dulu ke Hai guys. Nah, di video kali ini kita mau bahas topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari nih guys, terutama bagi para generasi muda, aka kita sendiri, aka Gen Z yang hampir gak bisa lepas sama medsos, yaitu tentang bijak bermedia sosial di era validasi digital. Jujur menurut gue itu topiknya relate banget sih sama keadaan sekarang. Apalagi kita kayak sosial media tuh udah ibarat rumah kedua kita gak sih? Jujur bener banget lagi. Kayak kita nih udah rutinitas lah, kita entah sebentar-bentar buka sosmed ya kan, buat ngabarin orang kayak gitu juga. Iya banget sih. Kayak bangun tidur yang cek apa? Sosmed. Iya. Bener. Mau makan yang cek apa? Sosmed. Gila Di lagi. toilet sosmed. Iya. Sosmed mulu coy. Even kita makan aja gak ada yang ditonton kan. Iya, setuju banget gue sama opini kalian nih. Karena memang di era sekarang tuh bisa dibilang bakal buka sosmed itu udah kayak jadi kebutuhan primer kita gitu kan. Rasanya tuh kayak ada kurang gitu kalau misalnya kita tuh seharian gak buka sosmed gitu guys. Media sosial di zaman sekarang tuh udah bukan cuma sebagai tempat hiburan atau mencari informasi aja nih guys. Kadang tanpa sadar tuh media sosial sekarang ini itu juga bisa jadi tempat kita tuh untuk cari pengakuan sama validasi dari orang lain. Dan itulah yang akan menjadi topik yang akan kita bahas pada hari ini. Let's check it out. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu nih, teman-teman. Jadi, kalau menurut pendapat kalian nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama validasi digital itu tadi? Mungkin boleh dari Hana dulu. Oke, aku dulu kali ya guys, boleh ya. Mungkin menurut aku sendiri validasi itu ketika kita ngerasa kita ini dihargai tapi dari likes, followers, komen kayak gitu sih. Paling menurut aku ya, kayak jumlahnya berapa kayak gitu. Benar. Setuju sih, abisnya dari pengalaman gue sendiri sih ya. Kayak misalnya kalau gue ngerasa postingan gue rame nih, ya gue ngerasa pasti seneng Bener banget. Udah kalau postingan ada sepi ya ngerasa sedih lah. Iya, apalagi kita juga ngupload kayak abis ngupload nih, terus kita lihat siapa ya kira-kira udah lihat Iya. kayak gitu kan. Iya. Pengen gitu loh. Bener sih, bener. Padahal nih ya, sebenarnya nilai seseorang itu kan nggak bisa tuh kalau diukur dari angka-angkanya gitu kan. Jujur iya lagi, tapi soalnya kalau dipikir ya guys, menurut aku tuh kayak kita ini sering ngalamin juga sih, kayak misalnya tadi yang aku bilang sekali upload kita langsung lihat, karena kita mikir kayak siapa yang kira-kira udah ngeliat kita duluan atau yang pertama nge-like foto kita lah kayak gitu. Iya terus jadi kayak kalau udah selesai posting tuh jadi ngecek terus kan. Iya, Tapi jadi kalau yang lain gitu jadi kayak apa karena postingnya jelek bener ya. banget. Gak lama nanti sama kadang dihapus malah ya kan. Iya, betul. Tapi bisa juga gak sih kayak algonya tuh belum menjangkau banyak orang gitu loh. Bisa kan? Bisa sih. Kan itu. Bener-bener, tapi kan itu juga ditentuin dari apakah akun lu privat atau enggak juga gak sih? Oh iya. Karena kalau misalnya betul pas kita nggak di privat kan yang banyak ngeliat story kita juga akan lebih banyak. Iya. Kayak Tapi menarik ya, karena kadang tuh kayak secara nggak sadar kita jadi sering kali gitu menghubungkan respon dari orang lain itu dengan rasa percaya diri kita sendiri gitu kan. Ya padahal kalau dipikir-pikir lagi nih, kehidupan nyata itu kan jauh lebih besar gitu daripada apa yang terlihat di media sosial gitu loh. Nah sekarang bagian yang paling penting nih, kira-kira gimana caranya supaya kalian ini tetap bisa menikmati media sosial tanpa terjebak sama validasi digital. Tips-tips nih, Iya, tips. Oke deh, boleh kali gue dulu ya. Oke. Tips dari gue nih ya, kaum FOMO. Yang pertama, jangan jadiin medsos tuh sumber kebahagiaan kalian sih. Karena kita kan masih di realita tuh masih banyak yang bisa kita jadikan sumber kebahagiaan juga. Jadi ya jangan berpatok ke sosmed aja sih. Nah benar kata si Hano, cari aktivitas di luar
di luar dunia nyata, kayak olahraga, baca buku, main sama keluarga sama teman, jangan oleh. Senang liat kayak gimana tuh kalau tahu kamu Wawa? Di rumah doang. Apa nih? Main HP mulu, main sosmed. No guys, no. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Terus selanjutnya kalian tuh jangan pernah ngebandingin kehidupan kalian sama kehidupan di medsos. Kehidupan real life sama di medsos udah pasti beda guys. Itu gak realistis kalau kalian bandingin. Bener banget. Kan di medsos tuh sih bagus-bagus doang. Masa kita bandingin sama orang yang kehidupannya pasti ngepostnya yang bagus doang gitu. Iya sih. Kita kan nggak tahu ya mereka nilainya kayak gimana. Karena kita cuma manusia biasa. Bener. Oke, mungkin lanjut tips ketiga kali ya. Mungkin Apa dari tuh? intinya kali ini mah dari semuanya kita kalau mau ngapa sesuatu mungkin dipikir lebih dulu teman-teman. Betul. Atau ini gak sih kayak mungkin sebelum saat ini tuh kita bisa mulai nerapin aturan sederhana gitu. Kayak pause beberapa detik dulu sebelum kita mulai tekan tombol upload. Oke. Kayak nggak asing ya. Kayak kita tuh teman-teman. Promosi tiba-tiba. Nah, tapi bener sih kata Miu, yang paling penting jangan lupa jaga privasi diri kalian. Karena privasi bukan berarti menutup diri. Privasi adalah bentuk perlindungan diri. Mantap ya. Setuju Bener banget, bener banget. Masuk masuk. Kata-kata banget itu. Wow, jadi nggak terasa nih ya teman-teman, ternyata kita udah sampai di penghujung podcast. Selesai. Hari ini kita belajar banyak nih ya, bahwa media sosial itu ternyata bisa jadi alat yang sangat bermanfaat nih kalau digunakan dengan bijak. Bener banget. Karena harga diri kita tuh gak ditentuin dari likes, dari followers, dari views. Kita tuh enggak ya guys. Jadi sebelum mengunggah sesuatu, ingat satu pesan sederhana ini. Tidak semua harus dibagikan. Coba cek dulu yang sebelumnya. Hey guys. Iya sih, belum pernah nih. Sini ya, make Itu hostnya ya, hostnya saya hostnya. Maksudnya kameranya udah. Coba jujur rapet banget. Jujur rapet banget. Ini dong belajar ini ya. Enggak lah, dari mau gini gua. Oh gini. Dah. Au. Aduh. Jangan geser-geser mulu, ntar mukanya ketutup. Ini. Nah. Enggak. Siang lagi. Kamu kenapa sih? Aku mau jadi wajib. Begini ya maksud gue. Maksud gini. Ya kalau gitu si Hane kesinian berarti. Iya kan nggak bisa dong. Sini Nanda. Nah, kayak diangkut ego mepet banget sini. Demi deh.
Setuju, saya sepakat. Lu lihat gua ada ekornya. Bang. Nah, ayo Gue tuh paling banyak 3 lain, 3 banget. Udah habis itu gak ada, gue cuma iya aja. segmen gue ya. Oke. Baik. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu nih guys. Jadi kalau Bukan dari tadi aja bebas. udah habis dulu nggak saya. Enggak, aman nih. 15 menit. Tahan lah 15 menit. Masa gak tahan? Tahan gak? 15 menit. Wah, 15 menit, 20 menit. Lu ngapa ya? Gue duduk. Gini ya. Iya gini. Bawa. Aduh. Di sini Ini cong. Ini. Oh iya, salah. Buka. Satu aja. Tadi pakainya kurang. Sudah berarti kita. Gua ada koper. Kapan Ini satu deh. Ini di sini, di gua. Oke. Itu di gua. Ya. Baca tadi untung dia yang dia tadi. Bawa. Ini enggak keluar kamera kan di sini aja lah berarti. Tapi kedengeran ya kalau tinggi. Jangan, dan duduk. Enggak takut sini aja. Jangan. Ya udah terserah Sini aja. saya. Sini. Gimana sih? Si Bang anjing. Itu udah rekam ya? Udah. Udah Ya udah di sini dah. Dari awal. Ya kan itu awalnya. Ini yang Gue gua harus rasa. tahu sih Iya. mau apa. Nanti gue nggak itu. Nggak fokus. Ada tiga high pop. Ya. 1, 2, 3. Hai Hai. kamu. Tahu Hai kamu. Ulang. Sorry. Ulang. Ya, 3. Sorry. 3, 2, 1. Hai kamu. Selamat datang di FOMO, forum obrolan media online. Yeay. Kali ini gue lagi sendirian nih guys, karena topik pertama kita bakal ditemenin sama kakak-kakak ini. Ada Raya, Hanoy, dan juga Wawa yang bakalan nemenin kita hari ini untuk bahas topik guys. Boleh untuk Raya, Hanoy, dan juga Wawa, saya dulu kalau Hai guys. Ya udah sih. Oke, masuk ya. Oke. Nah, di video kali ini kita mau bahas topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari guys, terutama bagi para generasi muda, aka kita sendiri, aka Gen Z yang hampir gak bisa lepas sama medsos, yaitu tentang bijak bermedia sosial di era validasi digital. Jujur menurut gue topiknya ada banget sih sama sekarang. Apalagi kita kayak sama dia tuh udah ibarat kedua kita masih. Jujur bener banget lagi. Kayak kita ini udah rutinitas lah kita tentang sebentar buat sosmed ya kan, buat ngabarin orang kayak gitu. Iya banget sih. Nah, kayak bangun tidur, jadi apa? Sosmed. Iya. Bener. Mau makan aja apa? Sosmed. Gila banget. Sosmed. Iya, sosmed mulu coy. Itu kita makan aja kali di kompang kan. Iya, setuju banget gue sama opini kalian nih. Karena memang di era sekarang tuh bisa dibilang buka sosmed itu udah kayak jadi kebutuhan primer kita gitu kan. Rasanya tuh kayak ada ukuran gitu. Kalau misalnya kita tuh seharian gak buka sosmed gitu guys. Dan juga media sosial di zaman sekarang tuh kayak udah bukan cuma sebagai tempat cari informasi aja, tapi juga bisa jadi tempat hiburan. Yang kadang secara tanpa sadar Ulang. Dari awal. Dari awal. Oke, so sini ya. Iya, berarti dari sini. Oke. Media sosial sekarang tuh udah bisa dibilang sebagai tempat hiburan atau mencari informasi aja guys. Karena tanpa sadar tuh media sosial sekarang ini tuh juga bisa jadi tempat kita tuh untuk cari pengakuan sama validasi dari orang lain. Dan itu hal yang akan jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini. Let's check it out. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu nih teman-teman. Jadi, kalau menurut pendapat kalian nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama validasi digital itu tadi? Mungkin mulai dari Hana dulu. Oke, aku mulai ya, sebenarnya. Jadi menurut aku sendiri, validasi itu ketika kita merasa kita ini dihargai tapi dari likes, followers, komen, kayak gitu sih. Paling menurut aku ya, kayak jumlahnya berapa, kayak gitu. Setuju sih, aku sih pengalaman gue sendiri sih ya. Kayak misalnya kalau gue ngerasa postingan gue rame, ya gue ngerasa seneng. Karena lagi ada rezeki yang sedih ya. Ya kan sedih lah. Ya tadi juga apa kayak kata gue nih, keren caranya ya kan, ya orang pengen gitu loh. Bener sih, bener. Padahal nih ya, sebenarnya ya seseorang itu kan nggak bisa tuh kalau diukur dari angka-angkanya gitu kan. Jadi iya lagi, tapi soalnya kalau dipikir ya, menurut aku kayak kita ini sering ngalamin juga sih kayak misalnya tadi aku bilang sekali aku kita langsung lihat, kita mikir kayak siapa yang kira-kira kita duluan apa yang orang like foto kita doang kayak gitu. Itu sih kalau udah seperti itu kita terus ya gitu. Yang lanjut jadi apakah kita itu dan kalau udah di sana ya tuh. Itu bisa juga ngasih kayak algoritma tuh video menjangkau banyak orang gitu. Bisa kan? Bisa sih kan itu. Tapi kan itu juga ditungguin dari apakah akun lu pribadi atau enggak juga sih. Oh ya, orang asli jangan dipikir yang banyak melihat saya juga akan banyak ya. Tapi menarik ya, karena kadang tuh kayak sama sadar, jadi seringkali gitu menguntungkan respon dari orang lain itu dengan rasa